Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa bidatihi wa lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wa furuhim wa sulihim wa masyayikhim ajmain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim min wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kembali kajian rutinitas kita, yakni kajian mampir, kami selaku selaku orang biasa lah, ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, maafkan segala kesalahan yang mungkin pernah kami lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Baik itu kesalahan yang mungkin menyakitkan hati atau tidak disadari, kami sangat berharap agar semua kesalahan itu dimaafkan. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau semisal kami mengulanginya lagi, ya kami berjanji lagi, kira-kira begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah sekian purnama kita libur, dan itu sangat menyiksa ya, memberikan pengaruh buruk juga Ustadz, serius Ustadz. Karena kalau tidak dipaksa dengan kajian rutinitas begini ini, kayaknya payah untuk mau belajar mandiri, itu agak-agak repot. Ditambah lagi bulan Ramadan itu kan. Repot pindah ke BCA aja. Kok ke BCA Ustadz? Susah mandiri. Oh, nanti kirim rekening Ustadz. Mandiri bukan sembarang mandiri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, mengkaji 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali, bagi yang normal-normal ya. Kalau yang gila ya enggak usah lah. Yakni ilmu akidah, kemudian ilmu syariat atau fikih, dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Sebagaimana biasa, kita akan mulai kajian ini dengan ilmu tauhid dulu, karena kalau dilihat secara posisi dan urgensi, tauhid ini yang lebih penting untuk didahulukan. Sekarang kita masuk ke dalam bab ke-14 atau bait ke-14 di kitab Nurud Dolam, syarah dari kitab Aqidatul Awam. Kalau di kitab saya yang kecil mungil, yang yang setengah mahal ini, enggak, setengah mahal. Karena yang lebih mahal adalah soalnya di halaman 99. Punya mahal punya siapa? Enggak tahu lah pokoknya. Ya pokoknya ada lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa anwarihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmi wajibi. Wal mustahilu diddu kulli wajibi, sifat-sifat mustahil itu ialah antonim atau kebalikan dari semua sifat yang wajib. Fahfad, maka jagalah, li khamsina, pada 50 akidah itu bihukmi wajibi, dengan hukum yang wajib. Nanti bihukmi wajibi ini akan dijelaskan maksudnya. Kemudian keterangan dari bait tersebut adalah maksudnya yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi semua mukallaf, ayat takidah, meyakini, membenarkan dalam hatinya, annal mustahila 'ala Allah wa rasulihi, bahwa sifat-sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya,
diddu kulli sifatin, ialah kebalikan dari semua sifat, wajibatin lillahi wa lirusulihi. Kebalikan dari semua sifat yang wajib bagi Allah dan juga yang wajib bagi para rasul. Jadi secara jumlah itu, ini dijelaskan. Fa'adadul mustahilat. Sementara jumlah dari sifat-sifat yang mustahil, ka'adadil wajibat, sebagaimana jumlah dari sifat-sifat yang wajib. Jadi kalau sifat wajibnya Allah itu ada 20, maka sifat mustahilnya juga ada 20. Kalau sifat wajib bagi para rasul ada 4, maka sifat yang mustahil juga ada 4. Kemudian waqad nadhobadika, sungguh telah dinazumkan, disusun dalam sebuah syair oleh siapa? Audu benu Ahmad al-Humrawi. Humrawi atau Humrawi? Bebas. Kalau yang saya tahu Humrawi. Di sini aku Humrawi. Humrawi. Syekh Aud bin Ahmad al-Ghomrawi telah menyusun dalam satu nadom terkait dengan sifat-sifat mustahil tadi. Faqala, beliau mengatakan, addaduha isruna misluha atat. Gimana lagunya itu? Addaduha isruna misluha atat likulli wasfin nakidun fiha thabat wa hiyal adam hudusuhu kadzal fana wa kaunuhu mumathilan jalalana, dan seterusnya. Addaduha isruna misluha atat. Lawan atau antonim dari sifat-sifat yang wajib yang ada 20 itu ialah sama jumlahnya dengan sifat yang wajib. Tadi kalau sifat wajib 20, sifat mustahilnya juga 20. Likulli wasfin nakidun fiha sabat. Masing-masing dari sifat yang wajib itu yang telah ditetapkan memiliki sifat mustahil. Jadi tidak ada satupun sifat wajib yang tidak memiliki sifat mustahil, kira-kira begitu. Ketika ada sifat wajib, maka di situ juga ada sifat mustahil. Terus apa saja sifat yang mustahil bagi Allah? Yakni wahya al-adam hudusu kadzal fana. Yang pertama adalah adam, tiada. Lawan dari sifat wujud atau ada. Kemudian hudus itu barunya Allah, berarti itu antonim dari sifat kidam. Kemudian kadzal fana pun juga dengan sifat fana. Fana ini musnah, hancur lebur. Wa kaunuhu mumathilan jallalana. Dan yang ketiga, sifat mustahil yang ketiga bagi Allah adalah serupa dengan kita, Jalla, Maha Agung Allah. Kemudian yang keempat, kadza karohatun wa jahlun somamun. Yang keempat adalah terpaksa karohah. Wa adamul qiyami, dan tidak independen atau butuh pada yang lain. Ini lawan kata dari antonim dari sifat qiyamuhu binafsihi. Kemudian au ta'addaduhu atau berbilang. Ini lawan sifat dari wahdaniyah. Wajhu an mumkinin ijaduhu, dan tidak mampu untuk menciptakan sesuatu yang mungkin. Ini lawan kata atau lawan sifat dari qudrah. Kadza karohah, baru situ ya. Kadza karohah wajahlun somamu, pun juga dengan sifat karohah atau terpaksa. Ini lawan lawan kata dari atau antonim dari sifat qudrah. Wajahlun somamun, wajahlun bodoh, lawan kata dari tidak pintar ya, Ustaz Bayu ya. Apa ya? Tidak pintar ya, begitu ya. Jahlun tidak pintar itu lawan kata dari sifat ilmu. Hah? Tidak punya ilmu, iya. Sebagai ustadz yang soft spoken. Jahlun itu tidak berilmu, lawan kata dari ilmu. Somamun tuli. Kemudian wal mautu aidon, pun juga dengan maut itu lawan sifat dari hayah atau kebalikan dari hayah. Wal ama buta, kemudian wal bakam bisu, wama baki, dan sifat-sifat setelahnya atau sifat-sifat yang lain mindid diha qodbana. Itu sudah sangat jelas sifat-sifat dari kebalikan yang lain. Di sini kan yang dijelaskan cuma 13 gitu kan. Kebalikan dari sifat wujud sampai sifat sifat kalam. Sementara kaunuhu Qadiran muridan. Kebalikan dari sifat kaunuhu qadiran muridan dan seterusnya sampai mutakaliman itu sudah jelas.
Jadi tidak usah dibahas lah kira-kira, tidak usah dipanjang lebar. Minza dari penjelasan sebelumnya, falaisa yaqbalul bayana. Kemudian sehingga itu tidak perlu diberikan penjelasan yang panjang lebar. Wa'ujiban lil anbiya al amanah. Kemudian para nabi wajib memiliki sifat amanah. Wasidqo, amanah itu terjaga dari dosa-dosa. Wasidqo, jujur. Watabligh, dan ini menyampaikan. Wal fatonah, dan cerdas. Wadidduha ahilhu kal khiyanah. Sementara sifat yang mustahil bagi para rasul, lawan kata dari sifat mustahil itu adalah seperti kal khiyanah, yakni khianat. Kadzal kadzib, khianat ini antonim dari amanah, kemudian kadzib antonim dari as-sidq, itu saja. Jujur, kadzib itu bohong. Kitmanuhum diyanah, menyembunyikan ajaran-ajaran agama. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah baladah. Baladah itu tidak berilmu. Fadalladzi qad wajaba lillahi wa rusulil kiramin nujaba. Inilah kata beliau, kata Syekh Aud Al-Ghumrawi, inilah perkara-perkara yang wajib diyakini tentang Allah, wa rusuli, dan juga Rasul al-kiram yang mulia, an-nujaba yang agung. Oh, tadi saya nyari maknanya itu agung. Kemudian penjelasan dari penjelasan dari syair tersebut. Qauluhu addaduha, sorry. Pernyataan addaduha, yakni kebalikan dari sifat-sifat yang wajib itu. Ai addadul wajibat allati taqaddama dzikruha. Ialah kebalikan dari sifat wajib yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin ada nadom sebelum yang dikutip di sini, sehingga langsung ad-duha itu yang dimaksud kembali kepada sifat-sifat wajib yang telah disebutkan sebelumnya. Fadhamiru fihi aidun alal wajibat. Sementara domir di dalamnya, yakni ad-duha, hanya itu kembali kepada sifat-sifat atau kepada lafadz al-wajibat. Yang di sini tidak dikutip. Barangkali di sebelum syairnya itu sudah ada. Kata domiru fi qaulihi misluha, pun juga dengan domir pada pernyataan misluha, hanya itu juga kembali ke wajibat. Wa qauluhu mumathilan jallalana. Kemudian pernyataan mumathilun jallalana, Allah serupa dengan kami, jelas maha agung Allah, ay mumatsalatuhu ta'ala lana, yakni Allah serupa dengan kita. Fal jarru wal majrur muta'alliqun bi mumathilan. Kemudian jar majrur pada kata atau pada lafadz lana itu berkaitan, berhubungan dengan kata mumathilan. Wa qauluhu jalla, nanti keterangannya di akhir aja ya. Wa qauluhu jalla, kemudian pernyataan jalla, maha agung atau maha luhur Allah, ai irtafa'a maulana wa tanazzaha an dzalik. Maksudnya adalah maha luhur dan maha suci Allah dari hal itu, yakni dari serupa dengan kita, dengan makhluk. Wa qauluhu baladah, kemudian pernyataan baladah wadidul fatonah ialah kebalikan dari sifat fatonah. Fayuqalu, dikatakan oleh orang-orang Arab, dikatakan di situ bahwa baluda rajulu bidhammi ainil fi'li balada. Orang-orang orang itu telah bodoh bidhammi ainil fi'li, dengan dibaca dhammah ain fi'ilnya, yakni baluda itu, lamnya itu. Kemudian fahuwa balid, maka ia orang yang bodoh tadi itu disebut balid. Ghairu dzakiya wala fatonin, yakni tidak pandai dan juga tidak cerdas. Tidak pandai dan juga tidak cerdas. Wa qauluhu fadalladzi qad wajaba. Kemudian pada syair yang berbunyi fadalladzi qad wajaba, inilah perkara-perkara yang wajib diyakini. Maksudnya adalah fahadzal madzkur awalan qabla hadhil abyat huwal wajibu lillahi ta'ala.
yakni bait yang telah disebutkan di awal sebelum beberapa bait ini yang wajib bagi Allah. Wa qawluhu an-nujabah. Kemudian pernyataan an-nujabah bidhammin nuni wa fathil jim. Nunnya dibaca dhammah, kemudian jimnya dibaca fathah. Jam'u najibin. Dia itu kata nujabah jamaknya adalah najib. Kakarimin wa kuroma. Seperti lafat karim wa kuroma, waznan wa ma'nan, dari segi wazan maupun dari segi makna. Fahuwa mufassirun lil kiram, sehingga kata nujaba itu menjadi penjelas dari kata kiram. Tadi kan bunyinya itu mana? Lillahi war rusulil kiramin nujaba. Nah, itu dia. Sebenarnya nujaba gitu, sama seperti kuroma. Kuroma itu ya. Kemudian tambihun. Qauluhu an-nazim tadi itu menjelaskan tentang syairnya, sekarang ini menjelaskan tentang nadhamnya. Nadham tadi yang ke-14 itu, yakni wal mustahilu diddu kulli wajibi fa fal khamsina bi hukmi wajibi. Qaulun nazim, pernyataan Sayyid Ahmad Marzuki, fa fal khamsina bi hukmi wajibi. Maka jagalah 50 akidah ini dengan hukum yang wajib. Maksudnya adalah fa'addi, ini yang tadi saya maksud di awal, fa'addi an dhahri qalbika khamsina akidatan hala kaunika mutalabbisan bihukmi wajibin syar'iyyin. Yang dimaksud itu adalah jagalah 50 akidah ini di luar hatimu atau di luar kepalamu. Jadi tidak hanya menjadi sebuah ilmu, kalau saya pahami begitu ya. Tidak hanya menjadi sebuah ilmu Allah ada, Allah itu tidak bermula, tidak berakhir dan seterusnya, tidak hanya itu. Tapi juga hala kaunika mutalabbisan bihukmin wajibin syar'iyyin. Yakni juga harus dibarengi atau dengan kondisi engkau yang berpegang teguh pada hukum-hukum syariat yang wajib. Nah, jadi 50 akidah dijaga, kemudian syariatnya juga dijaga, terutama yang wajib-wajib. Wa qawluhu fahfad, kemudian redaksi fahfad pada lafaz fahfad bi fathil fa'i min babi sami'a. Yakni fa-nya dibaca fathah, yang mana hal itu mengikuti bab sami'a. Yakni fi'il amarnya itu kalau sami'a itu kan isma. Kalau fahfad, kalau hafidho itu berarti ihfad. Kira-kira begitu yang dimaksud. Wallahu fi qawlihi li khamsina, sementara huruf lam pada pernyataan li khamsina, lamnya itu zaidatun ialah tambahan. Wa khamsina sementara kata khamsin itu maf'ulun bihi, ialah menjadi maf'ul bih li ihfid bagi lafaz ihfid. Wa yajuzu an takuna allamu bi makna ilah, dan boleh juga lamnya itu bermakna ilah. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, seandainya mereka itu kembali ke dunia, la'adu limanuhu anhu, maka mereka itu pasti akan kembali kepada, jadi 5 itu yang dimaksud. 5 nuhu anhu, kembali kepada apa yang telah dilarang. Wahina idin, maka dengan demikian famaf'ulu ihfad, maka maf'ul dari ihfad mahdhufun ialah dibuang. Wa taqdiru, sementara perkiraan lafadznya adalah fahfad al-aqaida al-wajiba 'alaika hifdhuha ila khamsin. Maka jagalah akidah-akidah yang wajib engkau jaga ini ila khamsin, sampai atau pada 50 akidah. Ini tidak hanya sebagian tapi juga sampai ke 50 akidah. Wa qawluhu bihukmin, sementara pernyataan hukmin, bihukmin tadi itu muta'alliqun bi ihfid, berhubungan dengan kata ihfid. Ihfad maksudnya adalah faqad arafta, engkau sungguh telah mengetahui, annal wajiba lillahi isrun, bahwa Allah punya sifat wajib 20, wal mustahilu alaihi kadzalik, pun juga dengan sifat mustahil ada 20, wal wajiba lirrusuli arba'atun, kemudian 10 sifat yang wajib 4 sifat yang wajib bagi para rasul, wal mustahilu alaihim kadzalik, pun juga dengan sifat mustahil bagi mereka, bagi para rasul ada 4. Wal jaizu lillahi wahidun, sifat yang jaiz bagi Allah ada 1, wal jaizu lirrusuli kadzalik, pun juga dengan sifat jaiz bagi para rasul, yakni hanya 1. Fal jumlah khamsun, maka jumlahnya
secara keseluruhan itu ada 50. Makanya disebut 50 akidah. Jadi 50 akidah itu gabungan dari 50 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, kemudian satu sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan satu sifat jaiz bagi Rasul. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sebagian teman yang penasaran sehingga bertanya, kenapa kok sifat mustahil ini perlu dijelaskan? Toh kita di awal sudah mempelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Seharusnya tidak perlu. Cukup dijelaskan Allah itu wujud, ada. Kemudian disertakan dalilnya, Allah itu qidam, terdahulu atau tidak bermula. Jelaskan dalilnya dan seterusnya. Tidak perlu dijelaskan 20 sifat mustahil ini. Nah, bagaimana cara menanggapi atau cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Yang pertama, kenapa kok perlu kita mempelajari atau mengetahui 20 sifat yang mustahil bagi Allah? Karena pengetahuan tentang 50 akidah bukan pengetahuan doruri. Bukan pengetahuan yang kemudian kita ketahui tanpa proses berpikir, enggak. Artinya, dengan mengetahui sifat wujud, maka tidak otomatis mengetahui sifat ada, sifat tiada. Itu semua butuh penalaran. Jadi sekali lagi, alasan yang pertama adalah karena sifat-sifat yang kita pelajari ini, termasuk juga sifat yang mustahil, bukan pengetahuan doruri, atau bukan pengetahuan a priori, tapi pengetahuan a posteriori. Satu pengetahuan yang bisa didapatkan dengan proses berpikir. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok kita harus mempelajari sifat yang mustahil bagi Allah? Karena pemahaman yang bersifat negasi itu lebih menekankan pada ketegasan. Misalnya begini, ada pernyataan misalnya engkau adalah orang yang aku cintai, atau engkau adalah satu-satunya orang yang aku cintai. Bahasanya Ustaz Bayu ini kurang berdemek. Yang lebih berdemek adalah tidak ada satupun wanita yang aku cintai selain engkau. Itu. Jadi ada afirmasi kemudian disertai dengan negasi sebagai bentuk penegasan. Allah itu wujud dan mustahil baginya tiada, dan seterusnya. Allah itu berkuasa dan mustahil baginya itu memiliki sifat ajiz atau lemah. Nah, itu alasan kedua. Kemudian alasan ketiga yang tidak kalah penting adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Di agak-agak tengah pembahasannya, sebelah kiri. Sebelah kiri agak ke bawah ya. Kalau di buku ini saya kutip, beliau di situ menjelaskan pada intinya begini, menjelaskan tentang bagaimana sikap seseorang ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, di situ sama Imam Al-Ghazali diperinci, orang itu yang dimaksud siapa? Di situ dijelaskan sama beliau, kalau yang dimaksud itu orang awam, maka jangan sampai mereka itu melakukan takwil. Cukup yakini dohir ayatnya saja. Dalam arti bahwa cukup meyakini bahwa ayat tersebut bunyinya seperti itu. Maknanya bagaimana? Wallahu a'lam. Pendek kata, untuk orang awam itu cukup tafwid saja. Nah, sementara jangan kan ke sana. Ayat yang muhkamat dengan mutasyabih aja tidak tahu. Itu dia. Mungkin di zaman Imam Ghazali orang-orang awamnya itu tidak seawam sekarang. Kemudian untuk orang-orang yang alim, para ulama, maka sudah selayaknya bagi mereka untuk mengetahui takwil-takwil dari ayat-ayat mutasyabihat. Tapi ingat, kata Imam Ghazali di sini dijelaskan bahwa mengetahui makna-makna dalam Al-Quran itu tidak dihukumi fardu ain. Kata beliau, lastu aqul inna dzalika fardu ainin. Aku tidak mengatakan bahwa itu fardu ain. Idlam yurid bihi taklif.
Karena hal itu tidak ditaklif. Tetapi yang ditaklif itu apa? Balik taklif at-tanzihu an kulli ma yusbihu bi ghairihi. Tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Nah, jadi kalau kayak orang-orang awam misalnya, seperti kita lah, maka yang terpenting, yang ditaklif itu adalah menegasikan atau menyucikan Allah dari hal-hal atau sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jadi setidaknya ada 3 alasan itu yang apa namanya, yang bisa kita sertakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kok sifat mustahil ini wajib untuk dibahas? Barangkali ada tambahan? Atau ada pertanyaan? Itu doang. Sebelum dilanjut. Lanjut dulu. Oh, gitu. Kopinya ada beliau. Ada. Oh, ada dulu. Oke, jadi kesimpulannya sebelum kita beralih sesuai dengan pesan sesepuh. Ya ada 10 gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah satu, dengan mengetahui sifat wajib tidak otomatis bagi kita mengetahui sifat mustahil. Maka dengan demikian perlu dijelaskan terkait dengan sifat-sifat mustahil ini dan perlu juga dipahami. Karena nanti ada beberapa di sifat mustahil itu yang perlu dijelaskan agak rinci untuk menghindari kesalahpahaman. Misalnya sifat ini, sifat apa bisu itu bakam. Sifat bisu misalnya, mustahil bagi Allah bisu. Pertanyaannya apakah hanya bisu? Karena Allah wajib punya sifat kalam. Allah wajib punya sifat kalam. Kebalikannya adalah bakam atau bisu. Pertanyaannya apakah hanya bisu? Tidak. Bahkan diam pun mustahil. Nah, itu hal-hal yang apa namanya ya, yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Oh, kalau Allah itu mustahil bisu, berarti mungkin dong Allah itu diam misalnya. Karena yang mustahil cuma bisu. Jadi setelah Allah berfirman itu Quran juz 30 selesai diturunkan, maka Allah diam. Jadi diamnya Allah bukan bisu misalnya. Dan seterusnya lah. Nah, kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa namanya? Bagi kita orang-orang yang sangat terbatas aksesnya terhadap apa ya? Terhadap makna-makna Al-Qur'an, maka cukup bagi kita untuk tafwid. Sembari juga tanzih, mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Kemudian yang ketiga, bahwa adanya penjelasan terkait dengan sifat mustahil ini tidak lain dan tidak bukan untuk mempertegas bahwa sifat-sifat tersebut yang 20 itu pun juga dengan para rasul yang 4 itu mustahil ada padanya. Nah, kira-kira demikian. Mustahil itu maksudnya mustahil secara rasional. Loh, kok bagi akal saya misalnya tidak mustahil? Makanya di awal tadi saya jelaskan bahwa perkara akidah ini bukan perkara yang kemudian datang dengan sendirinya tanpa berpikir. Jadi harus dipikirkan dulu, dirinci konsekuensinya apa ketika kita membenarkan sesuatu dan seterusnya. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya biar tidak malam-malam saja. Menarik. Oh, menarik. Biasa ya. Berarti setelah menjabarkan sifat mustahil barusan, ternyata antum sifat spontan paling pertama yang antum senggol malah lebih ke ayat mutasyabihat. Jadi saya menduga dari sekian sifat mustahil tersebut yang paling sering viral keraguan umatnya itu lebih ke yang berbau tasbih-tasbih ya. Iya, Dibanding al-adamnya atau tadi disenggol bakamnya dan lain-lain. Jadi kayak aku kok mendadak wis ayat syubhatnya. Berarti kayaknya setelah mengarang kitab ini. Hanya itu aja referensinya. Oh. Terus ini. Enggak, dan satu pun. Kalau Anda mengatakan hanya, berarti Anda meremehkan Imam Ghazali. Bukan yang misalnya kutipan Anda. Bukan, karena itu sudah cukup. Satu itu sudah cukup, itu maksudnya. Jadi bagi kita itu kan yang ditaklif, sehingga kalau misal tidak ini. Oh iya, terakhir.
Sehingga kalau kita tidak melakukannya, maka kita itu dihukumi berdosa itu. Maka yang terpenting itu adalah mensucikan. Dari apa? Dari sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kau matikan tadi. Kau matikan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabihi wa wala. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Amin. Sesuai dengan pesanan hasil musyawarah kesepakatan bersama bahwa kita dalam bab fikih ini ambil poin-poinnya aja Ustaz ya. Yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat awam. Oleh karena kita langsung skip atau berlanjut ke babul wudu. Saya bacakan dulu Arabnya, kemudian kita baru jelaskan inti-intinya. Al-wudu lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha' wa huwa ma'khudhun min al-wada'ah wa hiya al-husnu wal jamalu. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah ala wajhin makhsus. Intinya wudu secara bahasa dan syariat itu adalah membasuh sebagian anggota, yang mana wudu itu sendiri diambil dari kata dasar sumber dari wadha'ah yang artinya baik dan indah. Secara syariat kurang lebih itu namanya adalah isim untuk membasuh anggota khusus tertentu dengan niat tertentu dengan cara tertentu. Kemudian mal farqu bainal wadu wal wudu? Apa perbedaan wadu dengan wudu? Al wudu bi fathil waw ismun lima'il wudu wa amal wudu bi dhammil waw ismun lil fi'il. Kalau ada kalimat wudu itu maksudnya adalah air untuk berwudu. Tapi kalau disebut wudu dalam bahasa Arab itu adalah pekerjaannya, yaitu berwudu itu sendiri. Fadlul wudu. Keutamaan wudu diantaranya warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhir. Orang itu tidak akan menyempurnakan, seorang hamba itu tidak akan menyempurnakan wudu kecuali dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Juga datang riwayat hadis wa qala aidan as-salatu khairu mawdu'. Salat itu adalah sebaik-baiknya sesuatu yang telah ditetapkan. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Tidak akan continue atau menjaga terhadap wudu itu sendiri kecuali itu orang mukmin, mukmin yang benar-benar mukmin. Wa qala aidan ada juga hadis riwayat man tawaddaa fa ahsana al-wudu' kharaja khatayahu min jasadi hatta takhruja min adfari. Barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, maka akan dosa-dosanya itu akan keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, sehingga sampai-sampai dosa itu keluar dari sela-sela kuku. Masalah, ada satu masalah ini. Ma wal mujib lil wudu al hadath am amil qiyam ila shalah. Yang mewajibkan mengharuskan berwudu itu apakah hadas atau mau salat? Al mu'tamad, jawabannya adalah yang mu'tamad adalah annal mujibah wal hadas, yang mewajibkan untuk kita berwudu itu hadas itu sendiri. Wa anna raf'al hadas syartun li sihhati shalah. Adapun mengangkat hadas atau bersuci itu adalah syarat untuk keabsahannya salat. Wa mal qiyamu ila shalah, adapun akan melaksanakan salat itu fasyartun adalah syarat li fawriyatil wudu, untuk segera berwudu. Jadi intinya kita itu segera wudu kalau kita mau salat, dan kita bersuci karena mengangkat hadas itu adalah syarat untuk kesahan salat. Yang mengharuskan kita berwudu adalah hadas itu sendiri. Langsung ke intinya, furudul wudu, fardu wudu. Furudul wudu sitah. Fardu wudu ada 6, arba'atun sabatat bil Quran. Ada 6, 4 itu sabit atau ditetapkan
dengan nas Al-Quran, wahya ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini wa masu ba'dhir rasi wa ghaslul rijlain. 4 tersebut dengan nas Al-Quran adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Wa ithnani, kata tadi 6, yang duanya itu adalah sabat bisunnah, ditetapkan atau difardukan dengan dasar sunnah atau hadis. Wahuma, apa yang dua itu? An-niyat wa tertib, niat dan tertib. Al-aslu fihi, yang asal dalam nas Al-Quran itu qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan atau melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai pergelangan. Sampai apa? Siku. Wamsahu, dan usaplah, kalau tadi membasuh sekarang usap, dan usaplah biru'usikum kepala kalian, wa arjulakum, sekarang pindah, wa arjulakum, maka wawunya itu atuf kepada faksilu, dan basuhlah, cucilah kedua kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kama qala sahibul Sofwati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Sofwati Zubat, furuduhu an-niyah wa ghsil wajhaka wa ghaslukal yadaini ma' mirfaqika wa masu ba'dir ra'si sumbaghsil wa umma rijlaika ma' ka'bain wa tartibu sum. Kurang lebih yang dimaksud itu yaitu 4 furudul wudu, fardu-fardunya 4 dengan nas Al-Quran dan 2 dengan nas hadis, sesuai yang diuraikan oleh pengarang kitab Sofwati Zubat. Syarhul furud, keterangan tentang fardu-fardu. Al-awwalu an-niyah, yang pertama itu niat. Maka keterangannya adalah fayanwi raf'al hadas, boleh orang itu kalau mau berwudu niat nawaitu raf'al hadas. Itu intinya. Awil wudu, atau cukup Anda berniat dengan nawaitul wudu. Atau awil tahara lisalah, niatnya nawaitul tahara lisalah. Jadi ada 3 pilihan. Nawaitul wudu itu paling pendek, nawaitu raf'al hadas, kemudian nawaitu tahara lisalah. Waktunya niat itu ketika inda ghasli awwali juz'in minal wajh li'anna al-ibrah bil furud. Waktunya berniat itu ketika membasuh permulaan bagian dari wajah, karena yang ibrahnya itu bil furud, fardunya. Jelasnya begini. Jadi ketika niat itu kapan? Niat itu kita lintaskan dalam hati ketika air itu mengenai pertama juz bagian dari wajah. Kalau kita mau basuh dari atas, ya pertama kali di dahi. Atau kita mau dari dagu, jadi intinya niat itu harus terlintas ketika air itu menyentuh dagu. Karena kesemuanya itu sebagian dari wajah. Asani, fardu wudu yang kedua adalah ghaslul wajhi, sumya bidzalika li'anna bihi taqul muwajjah. Membasuh wajah. Kenapa dinamakan wajah? Karena wajah itu terjadinya muwajah, saling bertatap. Sehingga di bahasa Arabnya itu muka itu artinya wajhun. Kalau bahasa Indonesia itu bertatap muka, muwajah. Wahadduhu, adapun wajah itu batasnya adalah kalau ditarik panjang, tinggi tulan itu mabaina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihlain. Jadi di antara tumbuhnya rambut kepala, kurang lebih seperti ini, ubun-ubun ini, di mana letak umumnya tumbuh rambut kepala, panjang ke bawah itu kalau ditarik sampai 2 tulang dagu ini, itu wajah. Itu kalau panjang. Adapun tulang ini. Iya, tulang dagu nih. Tulang rahang dagu. Secara umum. Wa ardan, adapun lebarnya ma bainal udhunain, di antara 2 telinga. Jadi jelasnya ini telinga, di ujung telinga dengan ujung telinga ini lebarnya. Panjangnya segini sampai ke tulang, lebarnya dari ujung telinga sampai ke ujung telinga. Wallahu alam bisawab. Sementara itu saja fardu-fardu wudu. Berikut definisi wudu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan. Kalau pertanyaan belum sempat, mungkin ada tambahan ide-ide, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat. Ada keterangan tambahan.
Ya, Beri penjelasan. tidak mempersingkat dulu Mempersingkat. karena ini permulaan. Persingkat ya. Enggak ya. Tidak disepakati sejak awal ini berarti. Karena pengertian saya kita tuh agak sedikit apa Masih slow molor ya? terus. Jadi pamfletnya itu jam 9, mulainya jam 10, kadang jam 10 lewat. Nah, ini perlu permintaan maaf sekali lagi. Atau kita konsistenkan jam berapa, setengah 10 gitu Ustaz. Enggak, Ustaz. Supaya kita tidak dikategorikan pembohongan publik ini. Enggak, Ustaz. Oh, enggak ya. Tergantung definisi WIB-nya itu. Oh gitu ya. Ya kan. Oleh karena itu, karena tidak ada tambahan-tambahan dari teman-teman, kita lanjutkan ke kajian yang ketiga, yaitu tasawuf, kepada Al-Ustadz Adnan Faqih. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Agar lebih terdengar menghibur ya. Ini adalah bagian penutup dan bagian terakhir. Bagian ketiga seolah-olah masih ada yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Tapi ini bagian terakhir. Kalau menghibur, wallahu a'lam. Tadi beliau kan sudah bilang wallahu a'lam bishawab bagian beliau. Tapi tidak cukup menghibur. Kita masuk di bagian terakhir. Kita akan melanjutkan di sesi ilmu tasawuf. Kitab yang saya pegang adalah kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang akrab kita sebut sebagai Imam Al-Ghazali. Dalam kitab yang saya pegang ini adalah kitab Sirajut Thalibin cetakan DKI atau Darul Kutub Al-Ilmiyah di halaman ke 178. FYI bagi yang baru bergabung baik secara online ataupun secara offline, kitab Minhajul Abidin ini kitab tasawuf yang membahas tentang perjalanan seorang hamba, bagaimana caranya agar kita memiliki mindset, pola pikir, memiliki manhaj yang lurus sebagai seorang hamba. Tapi bukan, tidak harus mengatakan manhaj salaf gitu, enggak ya. Tawa loh. Terima kasih yang sudah tertawa. Nah, Imam Al-Ghazali sejak awal dalam kitab ini menegaskan bahwa perjalanan seorang hamba agar ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan itu betul-betul sampai kepada Tuhan, mulus dan pasti diterima, itu ada tujuh rintangan, ada 7 aqobah, ada 7 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah aqobatul ilmi wal ma'rifah, yakni jalan terjal itu bernama ilmu dan pengetahuan. Jadi sebelum melakukan ibadah, kita harus tahu dulu ilmunya seperti apa. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah aqobatut taubah, masuk ke bab taubat, harus bersihkan dulu dirinya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan kita sekarang ini adalah aqobah al-awaik, rintangan-rintangan sebelum kita terjun langsung ke ibadahnya. Saya buat perumpamaannya seperti itu karena kemarin saya habis perjalanan panjang itu, oh ini mungkin yang dimaksud Imam Ghazali. Ada perenungan-perenungan seperti itu. Jadi kita kadang nih sebelum betul-betul berangkat, kita kan mau berjalan nih ibadah menuju kepada Allah. Dalam perjalanan menuju kepada Allah ini kita melaksanakan serangkaian ibadah itu dipersembahkan kepada Allah. Terkadang ibadah ini belum kita lakukan, tapi ada yang menghalangi. Contoh dalam perjalanan ya, saya berencana mau melakukan perjalanan. Kemana? Tidak tahu saya. Masa tidak tahu gitu loh? Kan harus tahu dulu, atau ilmu dulu pertama. Ada malu begitu. Hah? Namanya wanita. Ayo jalan-jalan ke mana? Spesifik itu sebenarnya. Bukan wanita. Pasti saya. Ditonton nanti ini bahaya. Enggak ada yang kau nonton. Kemudian bagian yang kedua, sebelum kita berangkat ya, oke saya udah tahu tujuannya nih, saya mau ke mall misalnya, oke udah tahu tujuannya, jalannya lewat sini, alamatnya sini, nanti gerbangnya sebelah sini, udah tahu tuh, sudah ada ilmu, maka jelas tujuan dan arah kita, oke sudah tahu tuh ada ilmunya. Langkah yang kedua tadi taubat, artinya sebelum melakukan perjalanan pastikan dulu diri kita ini siap melakukan perjalanan, sehat. Sehat enggak? Kalau sehat bisa jalan. Walaupun dekat, kalau badannya tidak sehat enggak mungkin bisa jalan. Nah, maka harus penyakitnya dihilangkan dulu. Aku batu taubah. Yang ketiga ini sebelum kita melakukan perjalanan,
Tadi kan sudah tahu rutenya kemana, diri kita juga sehat, udah siap mau berangkat, tapi belum jalan. Tiba-tiba ada penghalang-penghalang, hujan misalnya, tidak jadi berangkat. Nah, penghalang-penghalang ini, yang pertama dalam pembahasan kita di bab yang ketiga ini atau bagian yang ketiga adalah dunia. Kita mau jalan nih misalnya, ke contoh lagi tadi, kita mau jalan, ternyata hujan, tidak jadi dia mau berangkat. Padahal ada solusinya adalah pakai mobil. Ngapain pakai payung, pakai mantel, pakai mobil. Belum punya mobil loh, ada caranya. Pesan dalam aplikasi Grab ya, pesan Grab Car misalnya, bisa pakai mobil. Atau telepon Ustadz Bayu, carikan sewaan yang gratis. Sewaan lebih gratis. Ya maksudnya yang bisa dipinjam. Nah, dan seterusnya. Halangan pertama kita sebelum melakukan ibadah adalah dunia. Misal nih, kita bercita-cita untuk melakukan ibadah misalnya. Kenapa kok senyuman Anda kok mencurigakan? Sudah siap menyambut ini ya, Iya, hantaman. Sekarang tanggal 1, iya. Iya tanggal 1. Tapi belum gajian kan? Udah. Si dunia. Sudah gajian tapi ngajinya ngantuk gimana? Kakek maksudnya kok jelas yakin dia semangat dong gitu maksud saya. Godaan pertama adalah dunia. Terkadang kita itu ibadah itu sangat ngirit. Kalau bukan yang wajib doang, tidak dikerjakan yang lain tuh. Syukur-syukur ini wajib nih puasa kemarin. Seandainya tidak wajib, pasti tidak puasa kita tuh. Ngirit. Giliran nyari uang, wow. Datang ke sini, siap Tuhan. Manjir. Padahal tidak wajib lah, bukan jam kantor. Tiba-tiba ditelepon sama atasan, pergi deh, padahal hari libur loh. Siapa itu? Adalah sebagian orang yang seperti itu. Kan hari libur, aneh juga ya. Oke, kejauhan, langsung kita masuk ke teksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya ilustrasi untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin lewat dunia maya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadihi wa anwari fid dharain. Amin. Nah, terhadap dunia ini fa in qila fama hukmuz zuhdi fid dunya ahwa fardun am naflun. Kalau kamu bertanya, kamu penasaran, kamu kepo, apa sih hukumnya zuhud? Bersikap asketik, tidak menyimpan dunia ke dalam hati. Fid dunia, terhadap dunia ini, apa hukumnya zuhud itu? Ahwa fardun, apakah itu hukumnya wajib? Au naflun, atau itu hukumnya hanya sunnah doang? Apa hukumnya? Nah, kalau kamu bertanya itu, maka jawaban dari Imam Ghazali adalah fa'lam anna zuhda yaqa'u indana fil halal wal haram. Zuhud itu, sebelum kita jawab ya, kata Imam Ghazali, zuhud itu dalam realitasnya dia itu terjadi menurut kami ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, itu zuhud dalam perkara halal, ada zuhud dalam perkara haram. Dalam dunia ini kan ada yang dihalalkan oleh agama, ada yang diharamkan oleh agama. Nah, sebelum kita menjawab bagaimana hukumnya zuhud, kita harus tahu ini, kamu mau zuhud dengan dunia bagian yang mana? Versi yang halal atau versi yang haram? Fahuwa fil haram fardun. Kalau maksudnya zuhud terhadap dunia, bagian yang haram, maka wajib hukumnya. Wajib. Nah. Iya. Jadi sudah kalau ada sogoan-sogoan, biasa noleh. Menyimak. Oke, menyimak. Wafil halal naflun. Sedangkan zuhud dalam perkara yang halal itu sunnah hukumnya. Titik. Kemudian, tsumma manzilatu hadzal haram limustaqimit ta'at. Nah, ini beda nih. Ini agak tinggi levelnya nih. Kemudian, kedudukan perkara yang haram itu yang sudah kita sebutkan barusan, bagi orang-orang yang sudah istiqomah melakukan ketaatan, itu bimanzilatil maitah al-mustaqdarah. Itu posisinya, levelnya, derajatnya terhadap dunia yang haram itu sebagaimana kedudukannya, levelnya bangkai. Yang mana bangkainya tersebut adalah bangkai yang menjijikkan. Di bangkainya bisa nelpon gitu. Sini gitu.
Pak. Aduh. Aduh, habis itu dikasih 100 langsung langsung begitu. 100.000 doang mau dikasih bangkai. Tapi itu bukan haram ya, bukan haram ya. Bukan. Subhat tapi. Aduh. La yakdumu 'alaiha illa inda ad-darurah bimiqdari daf'id darar. Tidak mungkin mereka itu akan mendatangkan sesuatu yang haram atau mengambil perkara-perkara yang haram dari dunia itu kecuali hanya sebatas kalau kondisinya dia darurat dan hanya sekedar kebutuhan saja untuk menolak kemudaratan yang lebih besar lagi. Kemarin ada kita bicarakan itu kan. Contoh kita nih yang sudah taat insya Allah. Lalu terjebak ya, contoh yang umum lah agar mudah dipahami oleh teman-teman yang baru bergabung di dunia maya misalnya. Terjebak di hutan, tidak ada makanan yang halal, mau cari burung tidak ada, mau cari ikan tidak ada, mau cari rusa tidak ada, mau cari hewan-hewan yang halal tidak ada. Lalu lewat satu makhluk, Namanya bangkai. satu makhluk, makhluk itu adalah babi misalnya. Wah, langsung ingat dulu katanya di pondok itu halal, tidak halal, tetap haram tuh statusnya. Babi ketika dalam kondisi darurat ini tidak merubah status keharaman babi menjadi halal, enggak. Jadi tetap haram. Cuman ketika kita makan, dan itu pun cukup seperlunya ya untuk menambah protein misalnya, energi kita, hanya sekedarnya aja. Pas dicoba, loh kok enak. Sampai kekenyangan, sampai dibawa pulang. Oh, enggak boleh. Hanya sekedarnya doang dan itu tidak merubah status haramnya menjadi halal, tidak merubah itu. Jadi tetap haram, tapi ketika dimakan dicatat dosa langsung dihapus lagi gitu, dimakfu jadinya. Nah, itu hanya mengambil sekedarnya saja. Atau kemarin yang kita bicarakan misalnya untuk obat. Nah, tidak mungkin dia akan memilih obat yang haram kecuali memang tidak ada lagi. Mau gimana? Nah, tentu dengan kriteria tertentu kan. Iyalah yang sudah kita bicarakan kemarin itu yang tidak perlu kita jelaskan panjang lebar di sini. Ya, enggak sembarang ngambil obat yang haram. Ini memang betul-betul tidak ada lagi. Yang intinya seperti itu, tidak ada lagi. Ada satu-satunya yang ada dan terpercaya cuman barang yang haram ini. Yang najis dan otomatis juga haram dia kan. Sehingga akhirnya mau tidak mau karena kondisi darurat dia ambil barang yang haram itu sebagai obat dan itu hanya sekedar secukupnya doang. Setelah sembuh misalnya atau mendingan sudah dia berhenti misalnya. Wa mazudu fil halal, sedangkan zuhud terhadap perkara yang halal itu fa inna ma yakunu fi manzilatil abdal. Nah, ini yang gawat nih. Kalau tadi gawat, ini lebih gawat lagi. Zuhud terhadap sesuatu yang halal bagi orang-orang yang sudah ada di posisi sebagai seorang wali abdal. Abdal ini istilah untuk satu makom kewalian namanya wali abdal, pengganti. Yakunu indahum al halal bimanzilatil maitah. Bagi mereka bahkan sesuatu yang halal pun dari dunia ini dipandang sebagai bangkai. Memang bangkai itu ya. Sebelum titik dulu di sini ya. Di sini di Sirajul Thaliban ada sedikit keterangan. Abdal itu dalam kamus yang jelas di sini berarti kamus tasawuf ya. Yang disebut wali abdal di situ adalah qaumun yuqimu bihim, kaum yang menjaga, qaumun yuqimu bihimullahu azza wajal al-ardo, satu kaum yang mana mereka itu menjaga bumi atas pilihan Allah Azza wa Jalla. Wahum, jumlah mereka itu tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Wahum sab'un, hanya ada 70 orang. Arba'una bisam, 40 ada di negeri Syam, sekitar wilayah Suriah, Palestina, Jordania, Lebanon, sekitar sana. Wa thalathuna bi ghairiha. 30 lagi di antaranya ada di selain tempat tadi itu. Ada di selain Syam. Singkawang. Mungkin ada, mungkin pakai baju putih. Namanya mungkin. Mungkin juga pakai baju yang lain. Namanya mungkin. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin itu kan bisa iya, bisa tidak. Yang intinya hanya ada 70 orang. La yamutu ahaduhum,
tidak akan mungkin salah satu di antara mereka itu mati illa qoma maqamahu akhar, kecuali akan digantikan oleh orang yang lain. Allah. Min sa'irin nas, dari manusia-manusia yang lain. Pokoknya jumlahnya selalu 70 tuh. Mati satu langsung diganti yang lain. Mati satu lagi diganti yang lain dan seterusnya. Itu ada 70. Beliau baru meninggal setelah ini ya. Saya menggantikan beliau. Oh, ada rencana menggantikan beliau? Ada. Tidak apa-apa lah, biar saya belakangan lagi. 70 sedunia itu saja ada 70. Iya Ustaz, sedunia. Nah, perlu diketahui Ustaz, salah seorang dari 70 itu yang ada di sebelah kanan teman. Saya, Ustaz. Iya. Jangan, Ustaz. Kan jadi terbongkar identitas saya. Biasanya kan la ya'riful wali illal wali. Ternyata wali nikah. Abdal. Bahkan bagi seorang wali, abdal itu memandang sesuatu yang halal dari dunia juga sebagai bangkai. Kalau tadi kan bagi orang-orang yang taat, sebagian di antara kita lah barangkali, itu sesuatu yang haram tuh baru dianggap sebagai bangkai. Tapi bagi wali abdal yang halal pun dianggap sebagai bangkai. La yatanawaluna minha illa qadron la budda minhu. Oleh karena itu, karena mereka itu menganggap sesuatu yang halal dari dunia sebagai maitah, sebagai bangkai, maka mereka itu tidak tertarik dengan dunia itu, sama sekali tidak tertarik, kecuali akan mereka ambil dari sesuatu yang halal dari dunia itu hanya sebatas sesuatu yang memang mau tidak mau dia harus ambil karena untuk hidup misalnya. Ya kan kita kan manusia, pasti butuh makan, pasti butuh minum. Ya sekedarnya makan tidak sampai kenyang tuh, cukup untuk bertahan hidup dah. Jualan tidak perlu sampai lari semua ndak, dihitung oh 30.000 dah cukup lah, ini keuntungannya 30.000, saya makan kira-kira sehari 2 kali 14.000, udah kebanyakan ya 2 kali ya, sehari sekali 15.000 dah cukup, tutup warung tuh. Bukan kerja dari pagi sampai sore, lembur lagi malamnya, hari libur dipanggil juga datang, bukan. Demikianlah ini pandangan dari orang-orang pembenci. Saya tidak paham maksudnya gimana. Saya soalnya berbicara tentang teks. Oh iya, saya juga mengomentari ini. Komentar Kayak akan ada nyambung. Jadi kita ini dikeluarkan dari wali abdal. dikeluarkan. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan sesuatu yang bahkan yang halal dari dunia itu, kecuali ya hanya sebatas ya yang mau tidak mau labudda minhu. Wal haram indahum, nah apalagi haram ya. Yang haram bagi mereka itu bimanzilatin nar. Itu levelnya itu ya sama seperti mereka melihat api. La yakturu bibalihim qasdu tanawuliha bihalin. Sehingga karena mereka sejak awal itu memandang dunia yang haram itu sebagai api, tidak ada sama sekali terbesit dalam pikirannya itu untuk mengambil sesuatu yang haram tersebut. Tidak ada terbesit, itu tidak ada sama sekali. Kalau kita kan baru miskin 1 hari udah apa nyolong aja ya, apa ngerampok aja ya, itu sangat jauh sekali. Wahada maknal burudah alal qalbi. Nah ini agak di awal sudah dijelaskan. Inilah yang dimaksud makna dari hati itu bersikap dingin terhadap dunia. Jadi burudah alal qalbi, sikap dingin atas hati. Maksudnya hati kita itu bersikap cuek, bersikap abai, dingin terhadap dunia. Bi ayaqta'a himmatahu anha wa yastaqdiruha wa yastankiruha jiddan. Dengan sekiranya bersikap dinginnya hati itu terhadap dunia, maksudnya adalah dia memutus keinginannya dan juga menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang betul-betul kotor, hina, menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang mungkar sama sekali. Maka tidak ada besitan bagi dia apalagi terhadap sesuatu yang haram untuk didekati. Fala yabqalaha fi qalbihi ikhtiyarun wala iradah. Sehingga tidak tersisa sama sekali di dalam hatinya itu keinginan ataupun hasrat ataupun pilihan untuk memilih terhadap dunia, untuk betul-betul menggenggam erat dunia itu tidak ada sama sekali. Berarti kata beliau apa tadi? Dunia di tanganmu, bahagia belah. Apa cukup sampai situ ya? Karena singkat-singkat aja. Singkat-singkat. Kan? Pemula. Untuk pemula, oke. Kira-kira sampai di situ dulu. Berapa menit cuman?
59 menit. Nah, itu sekilas pandangan terkait dengan hukumnya zuhud. Jadi dapat kita simpulkan untuk hukum zuhud terhadap sesuatu yang haram, wajib kita itu zuhud terhadap dunia yang haram, terhadap duniawi, hal-hal duniawi yang halal, sunnah bagi kita untuk zuhud terhadap hal-hal duniawi yang halal. Tapi bagi sebagian orang, kayak tadi itu Wali Abdal, justru lebih ekstrim lagi pandangannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, terutama di bulan Syawal yang penuh dengan berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yabqa laha fi qalbihi